Ya, iya. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai fikih muamalah. Sebelumnya, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya dan Leo Pramudia selaku moderator. Saya Irham Kurniawan. Saya Rifa Andina. Saya Naila Putri Ramadini. Saya Aulul Azmi. Saya Ilham Adi Kusuma. Saya Hasifah Aprilia. Saya Irfan Dio Pratama. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama, kami akan membahas mengenai mudharabah, muzaraah, dan mukhabaroh. Di dalamnya itu kami akan menjelaskan mengenai definisinya, contohnya, dalil-dalil dan hadisnya, rukun-rukun dan syarat, serta jenisnya. Ulul dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan dari mudharabah. Pengertian dari mudharabah itu secara kata bahasa, mudharabah diambil dari kata daraba fil ard yang artinya melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. Namun secara istilah, mudharabah adalah suatu akad kerjasama antara pemilik modal atau sahibul amal dengan pengusaha mudharib di mana pemilik modal menyerahkan modal kepada mudharib untuk diproduktifkan, kemudian laba yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan. Jadi, mudharabah itu adalah akad yang di dalamnya pemilik modal ini memberikan modal kepada si pengelola untuk mengelolanya dan keuntungannya ini nanti akan dibagi secara sesuai kesepakatan bersama gitu. Namun jika dalam usaha tersebut mengalami kerugian, kerugiannya ini hanya akan ditanggung oleh si pemilik modal, sedangkan si pengelola modalnya ini tidak menanggung kerugian tersebut, kecuali selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari si pengelola. Contohnya itu, kalau misalkan contohnya dari bagi hasilnya misalkan dari 60/40%, di mana pengelola itu mendapatkan 60% dan sedangkan si pemilik modalnya ini mendapatkan 40% dari keuntungan tersebut. Selanjutnya ada dalil dalam Quran surat Al-Muzammil surat ke-73 ayat ke-20 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Yang artinya, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah. Quran Surat Al-Muzammil, Surat ke-73, ayat ke-20. Selanjutnya ada dalil yang kedua dari hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib yang berbunyi Anna Nabi
sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala salatun fihinna la barakah al-ya'u ila ajalin wala muqarada wa khalatul burri bis-sa'iri lil baitila lil ba'ih. Nabi bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah. Jual beli tidak secara tunai, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Nah, selanjutnya ada rukun dan syarat. Ada 3, yang pertama ada al-waqud alaih, yang kedua ada al-aqidain, dan yang ketiga ada sihat. Yang pertama itu al-maqud alaih, yaitu sesuatu yang diakadkan yang terdiri dari modal, pekerjaan, dan keuntungan. Yang kedua ada al-aqidain, yaitu 2 orang yang berakad yang terdiri dari pemodal dan pengelola. Mereka disyaratkan balik dan berakal, artinya sudah cakap hukum. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah lafal akad yang terdiri dari ijab dan Nah, selanjutnya ada jenis mudharabah. Jenis mudharabah itu dibagi 2. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah dan yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Next. Silakan Ulung. Mudharabah matlaqah adalah di mana pemilik modal atau sahibul mal memberikan keleluasan penuh kepada pengelola mudharib untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat. Selanjutnya, mudharabah muqayyadah, di mana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Nah, aplikasi dalam perbankan syariah yang masuk ke dalam mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah itu kayak tabungan sama deposito. Tabungan baik tabungan biasa maupun tabungan berjangka seperti tabungan haji dan kurban. Deposito baik seperti deposito spesial atau special investment
investasi, di mana dana yang dititipkan pada bank khusus untuk bisnis tertentu. Seperti itu, teman-teman. Next. Silakan Naila. Di sini saya akan menjelaskan berakhirnya akad mudharabah. Akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Yang keempat, usaha yang dilakukan mengalami kerugian yang mengakibatkan modal habis atau berkurang di tangan mudorib. Yang kelima, akad mudharabah batal ketika sahibul mal atau mudorib murtad. Yang keenam, tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Yang ketujuh, pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha bila pengelola melakukan kesia-siaan, melakukan sesuatu yang tidak termasuk dalam ketentuan mudharabah. Selanjutnya ada muzara'ah dan mukhabarah. Pengertian. Pengertian dari muzara'ah menurut bahasa yaitu muf'ala min azar'i atau bekerja sama di bidang pertanian. Dengan demikian, muzara'ah dan mukhabarah merupakan kerjasama antara pemilik sawah atau ladang berdasarkan bagi hasil. Di Indonesia, kerjasama lahan pertanian berdasarkan bagi hasil ini dikenal dengan istilah parohan sawah atau paduan atau patigoan. Nah, perbedaan utama antara muzara'ah dan juga mukhabarah ini adalah kalau muzara'ah itu kalau bibitnya dari pemilik lahan, sedangkan mukhabarah bibitnya itu berasal dari yang mengelola lahan seperti petani atau penggarap. Next. Nah, dari hadil untuk muzara'ah dan mukharabah ini terbagi menjadi dua dari para ulama. Ada yang melarang, ada juga yang memperbolehkan. Nah, bagi yang melarang ini berbunyi Abdullah ibni Sa'ib radhiyallahu anhu qala dakhana ala Abdillah ibni Ma'ikilin fas'alnahu ani muzawra'ah faqala za'ama sabitu ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ani za'ra'ah wa amara bil muwazjarih waqala laba sahibah, yang artinya dari Abdullah ibnu As-Sa'ib berkata, saya bertanya kepada Abdullah ibnu Makil tentang al-muzara'ah. Abdullah menjawab, Sabit bin Ibn al-Dahak bahwa Nabi SAW melarang muzara'ah, yaitu mengelola tanah perkebunan yang lain dengan imbalan sebagian dari hasil panennya. Hadis riwayat Muslim. Nah, untuk golongan yang memperbolehkan itu ada hadis yang berbunyi dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperkerjakan penduduk Khaybar untuk menggarap tanah dengan bagian setengah dari hasilnya untuk menggarap baik dari buahnya maupun tanamannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, adapun rukun dari muzara'ah ini sama mukhabarah ini, yang pertama itu ada objek. Objek muzara'ah ini kayak benih, lahan, dan hasil pertanian. Terus dari dua pihak yang berakat ini, yaitu pemilik lahan sama pertaniannya. Dan yang ketiga ini sighat. Ya, sighat akad, yakni ijab dan kabul. Silakan Hashifah.
Perbedaan antara muzaroah dan mukhabarah. Perbedaan utama antara dua ini adalah bibitnya berasal dari pemilik lahan. Itu kalau muzaroah. Sedangkan kalau bibitnya dari pengelola lahan, itu disebut dengan mukhabarah. Next. Nah, buat contohnya ini, kalau muzaraah ini kerjasama dalam bidang pertanian, di mana benihnya itu berasal dari petani. Nah, yang tadi udah jelasin sama Rifa. Terus kalau mukhabaroh ini kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani, tapi benihnya itu dari pemilik lahan. Itu contohnya. Gitu guys. Next. Silakan Ilham. Untuk berakhirnya akad muzaraah dan mukhabarah itu dalam keadaan sebagai berikut. Pertama, jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktu habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan di waktu akad. Lalu, adanya uzur salah satu pihak, baik dari pemilik lahan maupun dari pihak petani, yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan akad muzaraah tersebut. Selanjutnya, telah habis jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, lalu salah satu pihak meninggal dunia, dan adanya uzur lain. Menurut ulama Hanafiyah, di antara uzur yang menyebabkan batalnya akad yaitu pertama, tanah garapan terpaksa dijual karena harus membayar hutang. Kedua, pengelola tidak dapat mengelola tanah. Hal ini dapat terjadi karena pengelola sakit atau jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain sebagainya. Next. Oke, teman-teman, mungkin sedikit intermezzo karena sebentar lagi kita sudah mendekati bulan Ramadan. Dan salah satu ayat yang Allah sendiri bilang dalam Al-Quran, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Nah, demikianlah presentasi kami pada hari ini sudah sampai di akhir presentasi. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop.